Oke guys, kembali lagi di channel aku, Agung Raka. Kali ini aku akan membahas tentang stres. Kalian pasti tahu stres kan? Kalian sering menyebutnya, sering mendengarnya, dan mungkin juga kalian pernah kena stres. Nah, kali ini aku akan membahas stres menurut kejiwaan. Oke, untuk stres itu pengertiannya adalah reaksi atau respon seseorang baik secara fisik maupun jasmani terhadap peningkatan beban kehidupan, adanya ancaman maupun beban kehidupan itu tadi sendiri. Sudah. Ya. Pengaruh positif stres itu ada apa tidak, Pak? Oke, untuk reaksi terhadap stres adalah ada positifnya, ada negatifnya. Untuk positifnya, misalnya seorang yang stres itu akan mengakibatkan kita bekerja lebih keras atau lebih giat. Contohnya, misalnya kita stres banyak utang. Nah, itu bisa, kalau yang reaksi positifnya akan mengakibatkan kita lebih giat untuk bekerja biar cepat lunas, Berusaha. berhasil. Iya, berusaha. Jadi itu secara positifnya. Nah, untuk yang secara negatifnya, stres akan sangat merugikan. Karena itu akan mengakibatkan kita mengalami gangguan di bidang kejiwaan. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan terganggu. Nah, itu yang negatifnya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Penyebab stres itu apa, Pak? Untuk penyebab stres, tentu seperti tadi pengertiannya adanya beban kerja atau himpitan rumah tangga bisa, terus peningkatan tanggung jawab. Nah, misalnya anak kecil tiba-tiba karena ditinggal orang tuanya, tentu dia akan berubah peran menjadi orang tua, jadi dia akan menjadi perubahan tanggung jawab sehingga bisa mengakibatkan stres. Terus penyakit fisik, penyakit menaun, nah itu tentu akan bisa mengakibatkan stres. Terus keuangan, di PHK, nah itu masuk istilahnya faktor ekonomi, bisa patah hati, bisa, atau istilahnya bercerai atau putus sama pacarnya, nah itu bisa mengakibatkan stres juga. Jadi hubungan dengan lingkungan itu bisa mengakibatkan stres. Misalnya kita dikucilkan, nah itu bisa mengakibatkan stres juga. Adanya ancaman dari lingkungan atau tetangga atau apa bisa mengakibatkan stres. Sudah, Pak. Ya, bisa harus perlu ke psikiater gitu. Di dalam ilmu kejiwaan ini ada enggak sih cara mengatasi stres itu, Pak? Ada. Boleh dijabarkan? Bisa. Tek dulu. Stres, kondisi jasmani kita bagaimana? Apakah jantung berdebar apa bagaimana? Bisa dijelaskan, Pak? Oke, jadi semakin besar perubahan atau dampak dari beban hidup itu misalnya, tentu akan mengakibatkan stres. Jadi semakin banyak perubahan, semakin cepat perubahan itu akan mengakibatkan stres. Nah, secara jasmani stres bisa mengakibatkan sakit kepala, jantung berdebar-debar, diare. Ya, nah ini terus pola makan. Jadi kalau tidak teratur. Ya, ada yang malas makan, ada yang malah makannya banyak, ngemil terus. Jadi orang stres itu bisa mengakibatkan gendut sama kurus. Nah, itu masing-masing orang beda-beda. Respon tubuh seseorang kan terhadap stres itu beda-beda ya. Jadi tapi secara umum ya itu jantung berdebar, otot-otot tegang, sakit kepala, sakit perut tadi, diare, terus lebih cepat letih, cepat lelah.
sama gangguan makan tadi. Gangguan makan. Nah itu secara fisik. Nah untuk stres ini pada penyakit-penyakit tertentu bisa memperparah keadaan atau mengakibatkan bisa kekambuhan. Misalnya orang sakit mah, DM, jantung, nah tipes, itu bisa kambuh atau semakin memperburuk keadaannya. Makanya kita harus bisa mengelola stres itu secara fisiknya. Jadi kalian kalau punya penyakit yang berbahaya diusahakan jangan stres. Ya, itu secara fisik. Kalau secara rohani, Secara kejiwaan ya. Jadi secara kejiwaan. orang yang stres itu bisa mengakibatkan mudah tersinggung, ya kan? Mudah tersinggung. Ya, cemas atau tegang itu hidupnya. Jadi khawatirnya berlebihan. Oh ya. Ya, terus sulit memutuskan kalau permasalahan, sulit konsentrasi, kita gampang bingung. Ya, terus Ya. mundar-mandir atau mundar-mandir ke kamar mandi atau muter-muter tidak jelas tuh, mundar-mandir. Nah, itu termasuk reaksi yang bersifat kejiwaan. Terus merasa rendah diri. Merasa rendah diri. Ya, jadi merasa rendah diri, merasa gagal, merasa tidak berguna. Nah, itu termasuk itu merasa rendah diri. Terus merasa kecewa, aku kok gagal terus, aku kok jelek, aku apa. Itu termasuk reaksi stres secara kejiwaan. Terus mudah marah, perilakunya agresif, bermusuhan, bisa menyerang orang. Nah, itu secara kejiwaannya. Nah, itu yang sudah berbahaya kalau sampai level agresif, menyerang orang, paranoid. Nah, itu bisa harus perlu ke psikiater kalau itu. Di dalam ilmu kejiwaan ini ada enggak sih cara mengatasi stres itu, Pak? Ada. Boleh dijabarkan? Bisa. Oke, jadi cara mengatasi stres adalah kita harus memelihara kesehatan kita baik secara fisik maupun secara kejiwaannya. Nah, kita harus berbuat yang positif, ya kan? Misalnya olahraga, mengerjakan hal-hal yang baik-baik, misalnya berenang atau olahraga atau bekerja yang ringan-ringan saja. Nah, itu secara fisik. Nah, kalau secara kejiwaannya, maksudnya kita harus memelihara kesehatan kejiwaan itu ya kita dengan melatih spiritual kita, mendekatkan diri sama yang kuasa, mengaji. Nah, itu termasuk cara untuk mengatasi stres secara kejiwaan. Terus yang kedua, kita harus ini penting ini, apalagi yang muda-muda, merencanakan masa depan dengan baik. Jadi semua harus ada planningnya. Oh, saya rencananya ini, output yang akan saya dapat ini, nah caranya ini, strateginya ini, itu harus direncanakan. Jadi jangan kalau patah ngalir-ngalir saja, itu tidak bagus. Yang ngalir cuma batu ya. Ya kalau airnya terlalu besar ya kita akan tenggelam atau tergelincir bersama air. Makanya kita harus merencanakan dengan baik. Nah, itu caranya begini strateginya, nanti outputnya akan dapat ini, rencananya ini. Jadi kita harus baik, ditata dari awal dengan baik. Nah, terus untuk yang selanjutnya, hindari membuat keputusan besar sekaligus. Nah, misalnya setahun ini saya harus bikin rumah, saya harus beli mobil, saya harus menikah. Ya pasti akan stres kalau kayak gitu. Iya. Jadi satu-satu, step by step. Misalnya mau bikin rumah dulu, atau mau menikah dulu, atau beli mobil dulu. Nah, kecuali kalau kita anaknya konglomerat ya bisa, tapi tidak semua bisa dilewati dengan mudah walaupun kita banyak uang, karena prosesnya itu pasti akan berliku-liku. Nah, jadi
Jangan membuat keputusan besar secara bersamaan. Jadi satu demi satu. Jadi itu energi kita lebih enak, berpikirnya fokusnya lebih enak. Tuh, jadi kita tidak akan mengalami stres. Terus berbuat sesuai dengan minat dan kemampuan. Minatmu apa? Kemampuanmu apa? Jadi jangan memaksakan. Misalnya kayak di sekolah kan, saya minatnya IPA ya di IPA, jangan dipaksa. Saya minatnya IPS ya di IPS, jangan dipaksa ke IPA. Wah saya mau SMK, ya jangan dipaksa ke SMA. Tergantung passion kita senang mana. Sesuatu yang diawali dan senang itu akan mengurangi stres. Kalau kita terpaksa, ya namanya terpaksa pasti akan menjadikan Stres. gitu ya. Terus kurangi ketegangan dengan melakukan relaksasi. Nah, dengan napas dalam, bisa. Teriak-teriak sendiri bisa. Yang jangan teriak-teriak di keramaian, nanti dikira orang sakit jiwa. Terus kalau misalnya kita punya masalah, kita curhat saja sama orang, sharing. Yang bisa dipercaya. Ya, yang bisa dipercaya. Kalau kita sembarang orang, nanti malah kita punya masalah, cerita sama orang yang tidak bisa dipercaya, nanti orangnya cerita kemana-mana malah menjadikan stres. Nah, bisa keluarga atau teman dekat, atau guru. Pokoknya orang yang bisa percaya, yang bisa menyimpan rahasia, yang bisa mengasih solusi. Nah, kalau kita punya masalah, jangan menyelesaikan masalah sendiri. Semakin banyak kepala, semakin banyak nanti solusi yang akan didapat. Nah, nanti tinggal kita cari yang lebih cocok buat kita yang mana. Katanya juga kalau orang itu sering mau mengurus masalahnya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri itu bisa psikopat atau gila katanya. Iya, karena dia akan mengalami beban yang berat, yang harusnya dipikul bersama, Pikul sendiri. Ya. Seperti kata pepatah itu kan, berat sama dipikul dengan sama dijinjing, itu kan. Kita harus bergotong royong. Tidak semua hal bisa dicurhatkan, tapi tidak semua hal harus kita pendam sendiri. Lebih enak semakin banyak solusi, semakin banyak teman. Minimal kita plong punya masalah sampaikan ke orang. Walaupun tidak ngasih solusi, tapi kita sudah plong, beban kita bisa berkurang. Iya. Jadi semacam calm down. Terus yang tak kalah penting itu yang meningkatkan iman dan takwa kita. Itu akan mengurangi stres, kita berdoa, mengaji, sholat. Itu kita harus tadi melatih spiritual kita. Kalau spiritual bagus, baik, insya Allah kita tidak akan stres. Semua berpulang kepada Allah. Oh, ini memang dari takdirnya begini. Jadi kita itu tidak merasa kelamaan, misalnya kehilangan sesuatu, ya kan? Lama, tapi kalau kita langsung, oh iya ini memang sudah takdir saya. Jadi kita enak, kita bisa los hidup itu, berserah diri kepada Allah. Nah, mungkin ini bukan yang terbaik buat saya, berarti saya akan cari jalan yang lain. Itu penting, itu cara mengatasi stres sesuai ilmu kejiwaan. Ya, jadi itu tadi cara mengatasi stres. Yang paling gampang itu kalian bisa menjaga kesehatan fisik dan jiwa kalian. Terus kalian menjalankan hobi kalian seperti main basket, main volley atau renang. Terus yang ketiga paling gampang itu kalian mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Ya, sharing juga penting, sharing ke teman yang kalian percayai. Ya. Sudah segitu aja video ini, semoga bermanfaat, semoga kalian ngerti juga apa yang diobrolin tadi. Terima kasih yang buat nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Oke,
Bye.